dikerahkanlah orang Efraim. Lalu mereka bergerak ke Zabon, dan mereka berkata kepada Yefta, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu, kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu." Tetapi jawab Yefta kepada mereka, "Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku?" Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead. Lalu mereka berperang melawan suku Efraim. Dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu. Sebab orang-orang itu mengatakan, "Kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim." Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye. Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, "Biarkanlah aku menyeberang," maka orang Gilead berkata kepadanya, "Orang Efraimkah engkau?" Dan jika ia menjawab, "Bukan," maka mereka berkata kepadanya, "Coba katakan dahulu, Sibolet." Dan jika ia berkata Sibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu, tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta, orang Gilead itu, lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Sesudah dia, maka Ebsan dari Bethlehem memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 30 anak laki-laki. 30 anaknya perempuan dikawinkannya keluar kaumnya, dan 30 anak perempuan diambilnya dari luar kaumnya untuk anak-anaknya lelaki itu. Ia memerintah atas orang Israel 7 tahun lamanya. Kemudian matilah Ebsan, lalu dikuburkan di Bethlehem. Sesudah dia, maka Elon orang Zebulon memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia memerintah atas orang Israel 10 tahun lamanya. Kemudian matilah Elon, orang Zebulon itu, lalu dikuburkan di Ayalon, di tanah Zebulon. Sesudah dia, maka Abdon bin Hilel, orang Piraton, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 40 anak laki-laki dan 30 cucu laki-laki, yang mengendarai 70 ekor keledai jantan. Ia memerintah atas orang Israel 8 tahun lamanya. Kemudian matilah Abdon bin Hilel, orang Piraton itu, lalu dikuburkan di Piraton, di tanah Efraim, di pegunungan orang Amalek. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan dari Hakim-Hakim 12. Tuhan Yesus memberkati. Perikop yang pertama mengenai Yefta dan Efraim, lalu mengenai Ebzan, lalu Elon, dan akhirnya mengenai Abdon. Saudara, hal-hal yang dapat kita pelajari melalui pembacaan firman Tuhan hari ini adalah iri hati yang disampaikan oleh suku Efraim. Kemenangan Yefta dan pasukannya, suku Gilead, sampai ke telinga suku Efraim. Mereka tersinggung dan marah karena merasa tidak diberi kesempatan untuk berperan dalam peperangan itu. Jadi tidak bisa ikut bangga dalam kisah kesuksesan tersebut. Efraim iri
atas kemenangan yang sudah dicapai oleh Yefta dan pasukannya. Dan secara arogan, mereka mengancam akan membakar Yefta berikut rumahnya. Yefta menanggapi kemarahan iri hati Efraim dengan tegas, bukan seperti Gideon yang memberi jawaban yang baik, yang lembut sehingga meredakan emosi Efraim. Tetapi Yefta bertindak sesuai dengan ucapan, menanggapi amarah ancaman suku Efraim dengan tegas. Sebab bagi Yefta, Tuhanlah yang telah menyerahkan Bani Amon ke dalam tangannya. Dia sadar diri bukan karena dia hebat. Sementara suku Efraim hanya berdiam diri meskipun punya kesempatan ikut serta menolong. Padahal Yefta sudah minta tolong, tetapi suku Efraim tidak memperdulikannya. Tetapi setelah perang usai dan mereka menang, Efraim komplain bahkan mengancam, iri hati dan sombong. Yefta mengumpulkan semua orang Gilead untuk memerangi suku Efraim. Maka terjadilah perang saudara yang memakan korban jiwa dari suku Efraim sampai 42.000 orang. Jadi iri hati ditambah dengan arogansi kesombongan berakibat perseteruan dan ujung-ujungnya adalah kerugian besar. Sifat iri dan arogansi berasal dari menganggap diri paling hebat, menganggap diri paling penting dan orang lain bukan apa-apa. Roh Kudus tidak menghendaki pengikut Kristus bersifat demikian. Tuhan tolong kita untuk rendah hati dan sabar sehingga kita tidak melakukan yang jahat kepada sesama dan juga tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan yang baik jika itu tergantung daripada kita. Sesudah itu kita akan belajar mengenai Ebsan, Elon, dan Abdon. Nama-nama yang kurang populer ya. Tapi dalam pasal ini kita belajar mengenai 3 nama ini. Ebsan, Elon, dan Abdon. Tuhan memakai mereka menjadi hakim atas Israel. Dan Tuhan memberkati mereka dengan situasi yang aman, tentram, dan nyaman. Ebsan berasal dari Bethlehem yang di Zebulon. Ebsan orang kaya dan sangat berpengaruh. Ia memiliki 30 anak laki-laki dan 30 anak perempuan. Dia dipakai Tuhan sebagai hakim atas Israel selama 7 tahun. Sedangkan Elon orang Zebulon menjadi hakim atas Israel selama 10 tahun. Lalu Tuhan memakai Abdon, seorang kaya raya, memiliki 40 anak laki-laki dan 30 cucu laki-laki yang masing-masing mempunyai keledai. Masa itu tidak setiap orang mampu mempunyai keledai. Jadi hal ini menunjukkan bahwa status ekonomi dan sosial Abdon sangat baik. Dan dia dipakai Tuhan menjadi hakim atas Israel 8 tahun lamanya. Pelajaran yang kita bisa dapat, siapapun bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan, termasuk saya dan saudara. Itu anugerah Tuhan kalau kita bisa dipakai Tuhan menjadi alatnya. Sebab itu jangan sombong. Tetap rendah hati, tetap tulus. Karena apapun yang baik yang kita terima, itu adalah titipan atau kepercayaan yang Tuhan berikan. Tuhan mau memakai orang yang dia pilih untuk menyatakan kasih setia kebaikannya bagi banyak orang. Di hadapan Tuhan kita adalah anaknya dan alatnya. Harus hidup tulus, rendah hati dengan setia. Melakukan kehendak Tuhan supaya kita bisa dipakai Tuhan dengan perbuatan-perbuatan baik. Sehingga melalui hidup kita banyak orang boleh mengenal Tuhan. Mintalah Roh Kudus membantu kita dalam segala kelemahan kita supaya kita bisa menggenapi rencana Tuhan maksimal mungkin.
nama Tuhan dimuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita menjadi pelaku firman.